Polisi memburu komplotan begal yang melukai seorang karyawan Basarnas hingga tewas. Sebelumnya korban dibacok berkali-kali saat sedang menunggu ojek online di dekat kantornya di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Disinilah seorang karyawan Basarnas, Mita Nur Hasanah, menjadi korban begal. Korban dibegal saat sedang menunggu ojek online bersama kekasihnya di Jalan Angkasa, Kemayoran, Jakarta, tak jauh dari kantornya. Pelaku yang berjumlah 4 orang tiba-tiba datang dan menuduh kekasih korban telah menganiaya seseorang. Di tengah perdebatan, para pelaku membacok korban berkali-kali hingga tewas. Kalau setahu saya mah itu penodongan, artinya penjamretan ya, tapi dengan kekerasan gitu loh. Korbannya laki atau perempuan? Korbannya perempuan. Dia lagi sama pasangannya kan semalam di sini. Tuh. Jadi tiba-tiba ada orang yang jambret tasnya, akhirnya ngasih dibacok badannya dia. Berapa kali Bang? Kini polisi masih memburu para pelaku. Sementara itu pihak Basarnas meminta polisi mengusut tuntas kasus ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pandemi tidak menyurutkan aksi kriminalitas termasuk kejahatan jalanan. Masih marak pembegalan, pencurian, penjamretan hingga perampokan yang meresahkan masyarakat. Kekhawatiran yang dirasa masyarakat bukan tanpa alasan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus membenarkan terjadinya peningkatan angka kriminalitas di saat pandemi dibanding di era sebelum pandemi. Untuk mengantisipasi aksi kejahatan khususnya di jalanan, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran memerintahkan seluruh jajarannya untuk membentuk tim khusus anti kejahatan jalanan yang akan berpatroli di wilayah rawan kejahatan. Sementara itu, landasan hukum terkait aksi kejahatan jalanan, khususnya begal, perlu lebih dipertajam. Pasalnya, menurut kriminolog Reza Indragiri, kata begal sendiri tidak ada dalam KUHP, sehingga membuat penanganan menjadi kurang optimal. Menurut kriminolog Reza Indragiri, perbuatan kriminalitas seperti begal akan sulit untuk diberantas jika kata begal sendiri tidak ada dalam KUHP. Dalam KUHP hanya dijelaskan kata preman, yang berarti meminta uang tanpa izin, merampok, merusak, dan menganiaya. Ya, maraknya kejahatan ke jalanan membuat kekhawatiran masyarakat kian tinggi, terlebih saat pandemi COVID-19. Aksi kejahatan diketahui meningkat, tidak hanya kejahatan jalanan, kejahatan daring pun juga meningkat. Selaras dengan headline Koransindo hari ini, kita telah bergabung dengan Bapak Anton Krisbianto, Deputi Managing Editor Koransindo. Selamat sore Pak Anton. Sorry, Mbak. Baik, Pak Anton, kalau boleh tahu nih apa yang membuat Koransindo mengangkat tema ini hari ini? Itu berdasarkan dari hasil riset yang kami lakukan, memang ada fenomena di masa pandemi ini di mana tingkat kejahatan meningkat di beberapa kota besar, tidak hanya di Provinsi DKI Jakarta, tapi juga provinsi-provinsi besar lainnya seperti kalau di Jakarta peringkat pertama, peringkat kedua itu Sumatera Utara, kemudian di Sulawesi Selatan, peringkat keempatnya Jawa Timur, dan kemudian terakhir di Jawa Barat. Jadi tingkat kriminalitas ini di masa pandemi memang menunjukkan peningkatan, padahal grafiknya dari 2016 sampai 2019 memang sudah turun gitu. Mungkin masa-masa pandemi dengan kondisi jalanan yang sepi dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Baik, Pak Anton, jenis kejahatan apa saja yang paling marak terjadi? Kalau dilihat dari hasil surveinya itu masih pada masalah penipuan ya, penipuan dan penggelapan juga. Yang kedua adalah kejahatan di jalanan. Yang ketiga adalah masalah narkotika, narkoba itu menjadi peringkat ketiga. Yang menarik di sini adalah penipuan itu tingkat kenaikannya, persentase kenaikannya cukup tinggi di masa pandemi seperti sekarang ini gitu. Nggak ada alasan khusus kenapa penipuan yang Penipuan khususnya lewat media online, platform daring ya, itu banyak sekali. Misalkan karena dengan aktivitas masyarakat yang semakin terbatas, juga bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap, penghasilan yang tetap, sehingga dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk misalnya memberikan semacam menang undian, informasi menang undian, atau pinjaman dengan suku bunga yang sangat ringan. Itu biasanya itu yang digunakan oleh para pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Baik,
Kalau bicara data Pak Anton, berapa banyak mungkin atau peningkatan berapa persen dari tahun sebelumnya ke tahun ini? Kalau dilihat dari grafisnya 2019 2020 sekitar 300 ribuan ya, 320 ribuan kasus yang dilaporkan. Kemudian 2020 2021 terjadi lonjakan sekitar 10.000 kasus gitu. Ini artinya di masa pandemi ada peningkatan tingkat kejahatan dan ini sangat meresahkan masyarakat tentunya. Ada lagi satu fenomena yang cukup menarik sekarang ini yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan adalah dengan memanfaatkan jasa kurir. Oke, Gitu. maksudnya seperti apa? Kurir? Kurir. Jadi mereka seolah-olah calon korban seolah-olah disetting untuk dia memesan barang di e-commerce, Oke. kemudian diantarkan padahal masyarakat Tidak memesannya ya? tidak melakukan pemesanan itu yang sering terjadi belakangan ini dan kerap dikeluhkan oleh masyarakat. Baik, karena sudah dilakukan media online untuk Betul. tidak menyebarkan Iya. pandemi COVID-19 Iya. ini, tapi melakukannya dengan cara lain begitu Betul, ya betul. Pak Anton ya. Iya. Nah, bicara soal faktor-faktor yang menyebabkan banyak terjadi kejahatan selain pandemi, apa saja Pak evaluasi yang ada? Ya, ini sebenarnya masalah klasik ya. Para pelaku kejahatan ini kan mereka yang memang sebelumnya terlibat dalam kejahatan lainnya. Jadi kalau dilihat dari data yang disampaikan oleh pihak Polri ini kan kejahatan berulang yang dilakukan oleh orang-orang diduga dilakukan oleh kelompok-kelompok yang sama gitu. Jadi mereka melihat ini ada celah bagi mereka untuk lebih leluasa menjalankan aksinya. Mengingatkan jalanan sepi, pengawasan antar masyarakat juga berkurang gitu. Sementara Polri sendiri banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan. Bicara soal bagaimana kinerja kepolisian begitu Pak Anton, penindakan yang dilakukan kepolisian seperti apa? Apakah berimbang atau mungkin tidak terlalu luas untuk menangkap para penjahat ini? Kami pikir apa yang telah dilakukan Polri dalam merespon keluhan atau laporan masyarakat terkait kejahatan ini cukup responsif ya. Namun yang perlu diperhatikan adalah kemauan masyarakat dan keberanian masyarakat untuk melaporkan tindak kejahatan yang mereka alami gitu. Jadi di belakang ini kan masyarakat enggan untuk melaporkan kejahatan yang mereka alami kepada pihak yang berwenang. Harusnya mereka segera melaporkan saja gitu. Baik, bicara soal begal tadi yang menjadi banyak perbincangan begitu ya Pak ya di berbagai kota. Nah, kalau bicara soal begal sendiri yang tadi disebutkan belum ada undang-undang pastinya yang menyebutkan ada kata begal begitu. Nah, apa ini berpengaruh besar terhadap bagaimana penindakannya di lapangan? Kalau kami pikir masalah istilah itu memang agar diarancu memang harus ada ada mungkin direvisi ya. Tapi menurut kami tindakan kejahatan yang dilakukan seperti dengan menggunakan istilah begal itu kami pikir Polri sudah tahu lah cukup paham pasal-pasal apa saja yang dikenakan kepada para pelaku, misalkan pasal mengenai perampasan atau membahayakan jiwa seseorang atau dan pasal-pasal lainnya. Saya pikir Polri lebih paham untuk mengenakan pasal-pasal apa yang tepat untuk menjerat pelaku kejahatan itu. Sebenarnya fenomena begal ini menarik sekali karena tidak hanya mengambil harta benda dari korbannya ya Pak Anton ya, tapi juga mengambil nyawa atau membunuh begitu. Sebenarnya kalau dari sisi psikologis ada data yang didapatkan tidak? Kenapa harus sampai mengambil nyawa? Kalau dari data selama ini yang telah kami himpun, umumnya sampai timbul korban itu karena ada perlawanan. Oke. Ada perlawanan atau pelaku kejahatan dalam kondisi panik. Nah, itu biasanya kerap terjadi di jalan ya saat perampasan kendaraan bermotor atau penjambretan yang tanpa disadari itu menimbulkan kecelakaan bagi korbannya gitu. Kebanyakan seperti itu. Jadi karena ada perlawanan dari korban, akhirnya lebih ekstrim lagi ini si penjamret untuk melakukan tindakan. Tapi kebanyakan juga yang melakukan tindak kekerasan seperti begal ini tidak ada jerahnya, Pak. Jadi kebanyakan adalah residivis yang melakukan kembali. Nah, apakah bagaimana para begal ini dibina di lapas begitu tidak cukup baik untuk bisa menjadi lebih baik ketika keluar? Nah, inilah memang menjadi pekerjaan rumah bagi para pemangku kepentingan ya, bagaimana di lembaga pemasyarakatan itu mereka ini para ya istilahnya para narapidana ini mendapatkan pelatihan kewirausahaan, misalkan mendapat pelatihan sehingga mereka saat
selesai dalam masa apa di dalam lembaga pemasyarakatan, mereka bisa kembali masyarakat dan memiliki kemampuan untuk berwirausaha gitu. Selama ini kalau kita lihat kan memang banyak pelaku kejahatan yang keluar tapi mereka tidak punya keahlian apa-apa, Betul. ya akhirnya melakukan tindak kejahatan Jadi lagi. fokusnya harus memberikan keahlian ya, Betul. supaya ada pekerjaan lah yang bisa dilakukan setelah keluar dari lapas. Pak Anton, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami Terima di kasih. MNC News. Sehat selalu Pak Anton. Ya, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Baik, pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC News.